Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang selalu dirahmati wa hafidzakumullah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini Allah masih berikan kita taufik, keselarasan antara kehendak dan perilaku kita, kehendak Allah dan perilaku kita. Hidayah. Tentu hidayah di sini adalah hidayah motivasi kita beramal dalam Islam, dan inayah, pertolongan, karena tidak ada siapapun untuk melakukan sesuatu seringan apapun pekerjaannya kecuali itu atas bantuan bi'aunillah, sebab daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersyukur ini adalah suatu hal yang wajib. Bahkan di dalam sholat saja kita ini wajib untuk mengucapkan kalimat ataupun ayat Alhamdulillahirabbil alamin, wujud daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih lagi ini masih dalam momen Syawal, Syahrul Syawal. Syawal itu artinya syala dari kata peningkatan. Peningkatan apa di dalamnya? Yaitu peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Syawal ini adalah momen yang terbaik sesuai dengan namanya untuk kita meningkatkan iman, takwa, amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugi siapa? Orang yang ketika Ramadan semangat beramal dalam sarana iman dan takwa kepada Allah, tapi ketika lepas Ramadan dia ternyata istirahat, bahkan berhenti untuk beramal. Maka ahli bijak mengatakan, siapa yang beramal karena Ramadan, ingat Ramadan pasti pergi. Tapi barang siapa yang beramal karena Allah, maka meski Ramadan telah pergi, dia akan tetap selalu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah pergi. Maka mari kita upgrade, mari kita perbaharui niat kita, perbaharui kesemangatan kita, jazbah kita, mehnat, kalau bahasa Pakistannya mehnat, hamara mehnat, kesemangatan kita diperbaharui bahwa Syawal pada tahun ini saya akan lebih lagi meningkatkan iman, takwa, amal-amal, menuntut ilmu untuk semata-mata mencari bekal nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak ada 3M. Sebelum kita mulai kajian kita, ada 3M modal kita menghadapi bulan untuk menuju Ramadan yang akan datang.
Atau lebih mudahnya 3M modal kita pasca Ramadan untuk menghadapi 11 bulan di bulan selain Ramadan. M yang pertama yaitu muhasabah. Muhasabah ini artinya introspeksi, evaluasi, mengoreksi baik amalan niat kita selama kita ini sudah beramal semasa hidup kita. Karena apa beramal, karena siapa beramal, untuk siapa beramal, untuk apa beramal. Ini harus kita koreksi. Bahkan Sayyidina Umar saja katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum nanti ada evaluasi yang besar, yaitu nanti di alam hisab. Nanti orang mati dibangkitkan yaumil qiyamah, nanti ada itu kita melewati proses menuju akhirat itu, yaitu di alam hisab. Ada alam mizan, timbang-timbangan amal. Nanti ada amal hisab. Di hisab itu apa-apa yang kita lakukan, jangankan kalau kita ngomong, melihat saja itu dihisab. Mana lihat yang baik, mana lihat yang buruk, itu hisabnya nanti akan teliti. Maka pasca Ramadan ini jadikan kita ini untuk menghisab, mengevaluasi, mengoreksi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wal tanzur, lihatlah, nafsum ma qaddamat lighad, dirimu sudah beramal sejauh mana. Lighad, untuk besok hari, untuk besok hari kiamat, sudah seberapa banyak, seberapa baik, seberapa elok amal yang kau kerjakan, terutama menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, meramalkan sunnah-sunnah Nabiullah, menghindari daripada apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita hisab. Makanya penghisapan ini, evaluasi ini hanya kita yang bisa untuk diri kita, karena kita sebagai pelaku utama bagi kehidupan kita. Kalau bagi kehidupan orang lain, kita bisa jadi figuran saja. Tahu figuran Pak? Apa figuran? Apa figuran? Kalau action itu dalam syuting itu ada nama pemain figuran. Pemain pembantu. Cuman lewat saja dapat uang, tapi sedikit karena dia bukan utama, nggak dikenal. Tapi bagi kehidupan kita sendiri, kita inilah pemain utamanya. Makanya yang bisa menghisap diri kita ketika kita di dunia ini hanya diri kita sendiri. Maksiatnya sudah berkurang belum? Solat-solatnya sudah diperbaiki belum? Menuntut ilmu sudah rajin belum? Ini yang tahu kita. Bahkan walaupun itu istri kita, walaupun anak kita 24 jam tinggal satu rumah bersama kita, tapi tidak akan pernah bisa dia apa yang kita lakukan 100% dia ketahui. Karena yang akan dihisab itu tidak hanya apa yang dilihat oleh mata, tapi apa yang terbenak, terbesit dalam pikiran dan hati, itu pun nanti akan dihisab. Makanya modal untuk menghadapi Ramadan untuk depan ini, pertama itu adalah hisab. Wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha peneliti, Allah itu Maha cermat, Allah yang Maha memperhatikan terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Apa M yang pertama? Muhasabah. Dari kata hisab, menghisab diri kita sendiri. Mai rugi Pak kalau kita cuma beramal-amal tapi kita tidak ada evaluasi. Makanya kenapa saya pernah haji Pak Ustaz. Oh iya, bagus. Tapi kenapa hajiku ini, haji yang pertama kali dengan haji yang kedua itu berbeda? Maksudnya apa?
Haji yang pertama ini saya bisa nangis doa, tapi ketika haji yang kedua kenapa saya tidak bisa nangis? Atau kasus lain, saya ini dulu kalau pas baru aktif-aktifnya sholat, itu saya bisa sampai khusyuk sekali, sampai nangis ingat dosa. Kenapa sekarang sudah rajin sholat kok tidak ada seperti itu? Itu biasanya karena kita tidak menghisap diri kita sendiri, sehingga amalan-amalan itu hanya bersifat rutinitas belaka. Kita kurang bisa mengupgrade. Dulu Pak belum ada HP Android, mula-mula ada HP Android. Masya Allah. Pokoknya malam itu tidak bisa tidur. Pokoknya otak-atik aplikasi apapun di-download padahal tidak tahu apa itu aplikasinya. Padahal sekarang tuh aplikasi sampai ada itu pajaknya mobilnya orang bisa dicek di aplikasi. Ada nanti radar ini di download, bisa kita lihat di mana kondisi istri kita, radarnya semua ditaruh di HP-nya kan. Oh ternyata di pasar terus ini belanja, maksudnya di lokasi mana. Tapi kira-kira kita sudah 2 tahun 3 tahun punya, sudah biasa saja. Kenapa seperti itu? Karena kita jadikan HP itu ya memang hanya hal yang mengherankan ketika di awal, tapi ketika sudah kita punya, sudah tidak tertarik lagi. Maka ini pentingnya kita menghisap diri kita supaya kedepannya kita ini tambah lagi lebih baik. Dan tentu namanya evaluasi itu berbeda. Kalau evaluasi hari pertama tentang soal ini, hari selanjutnya soal yang lain, itu namanya hisap. Nah, maka hisap yang paling pas, hisap yang paling bagus selain daripada kita memperbaiki amalan-amalan kita untuk kita amalkan ke depannya, ligot untuk esok hari, yaitu untuk hari kiamat, perlu kita ini menghisap tentang kesalahan kita kepada manusia. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan kepada manusia, langsung niatkan minta apa? Minta apa? Kalau ada salah kita minta maaf. Itu namanya penghisapan. Kalau yang awal tadi hisap tentang amalan-amalan kita kepada Allah. Kalau ada kekurangan diistighfari, jangan diulangi, disesali, namanya taubatan nasuha. Tapi kalau yang berkaitan dengan manusia, berusaha secepat mungkin, sesegera mungkin untuk minta maaf kepada orang yang kita buat salah kepadanya. Tapi ini agak mending Pak, minta maaf itu mudah. Kenapa? Karena minta maaf itu mudahnya mengaku salah. Asalkan mau ngaku salah, insya Allah mau minta maaf. Yang susah itu memaafkan. Loh, kenapa memaafkan ini pahalanya lebih besar, lebih susah? Karena memaafkan itu modalnya dia nggak bisa mengaku salah. Karena orang yang memaafkan itu dia punya modal apa? Aku yang benar. Susah ini. Kalau kita yang salah minta maaf mudah, tapi kalau orang yang mengaksa benar itu susah memaafkan. Makanya kalau memaafkan orang jangan ada tapinya. Kamu aku maafkan, tapi sedangkan kata tapi itu menghilangkan hukum atau kalimat sebelumnya. Oh ganteng itu dia, ganteng sekali, tapi pelit. Berarti yang mau disampaikan apa? Pelitnya, hilang gantengnya. Wah itu cantik sekali, tapi cerewet. Ini cerewetnya yang mau disampaikan, cerewetnya menutupi daripada cantiknya. Nah, oleh karena itu amalan yang terbesar yaitu wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ini bukan perkara yang sepele. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan nanti orang yang akan mendapatkan hisab yasiro, kemudian dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah dengan mudah. Sebelumnya pun dengan hisab yang mudah, adalah orang yang tu'fi man dzolamaka, memaafkan orang yang mendolimimu. Susah sekali. Kalau memaafkan orang yang tidak mendolimimu mudah. Tapi apa yang dimaafkan, orang juga nggak mendolimi. Wah itu buat salah silahkan itu. Saya sudah maafkan. Sudah siapa yang buat salah? Ya itu buat salah sama siapa? Sama orang lain. Loh, apa fungsimu memaafkan?
Selain daripada memaafkan orang yang menzalimi, siapa? Tu'ti man haramaka. Memberi orang yang pelit kepadamu. Oh, susah. Yuk kumpul-kumpul makan nasi kuning. Ayo siap. Ayo. Best friend kok, sahabat mudah. Tapi coba lihat WhatsApp yang musuh-musuh itu. Ya, yang punya utang ngakunya sebulan tapi 2 tahun belum bayar. Coba diundang, yuk kita makan nasi kuning. Wah, yang diundang, waduh ada apa ini? Tumben-tumbennya ini. Jangan-jangan ditagih ini. Lebih curiga lah. Susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kemudian yang ketiga, watasilu man qata'aka. Sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Pokoknya sejak saat ini aku tidak akan mengenalmu, Ferguson. Silakan kamu tidak mengenalku, tapi aku akan selalu mengenalmu. Wah, ini baru mantap. Bukan malah aku sejak ini pokoknya aku tidak akan sudi datang ke rumahmu. Oh, kamu bisa jahat, aku bisa lebih jahat lagi. Jangan seperti itu sinetron. Biasanya ibu-ibu ini kayak gini. Oh, sana bisa pelit, aku bisa lebih pelit lagi. Gue bangga malah. Gak boleh. Nah, hisab yasiro, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya, sebelumnya yaitu dihisab dengan mudah, yaitu amalan-amalan yang kelihatannya sepele. Sedangkan 3 amalan itu kaitannya semua kepada manusia. Makanya dasar sekali, Pak. Wujud daripada kita ini sholat ini, kita belajar sosial yang benar. Termasuk fikih, nanti ada bab muamalah, bagaimana kita jual beli yang benar, bagaimana kita memberi hadiah, memberi hibah ataupun serah terima dengan benar. Ada sewa menyewa, ada gadai menggadai, ada hutang piutang, ada wakaf, semua ini muamalah yang harus diselesaikan. Karena garis-garis seperti ini adalah makna yang tersirat ataupun tersurat di dalam Al-Quran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam saya ngisi takziah di Kajuara, ada orang bilang tentang warisan. Nah, kenapa harta waris walaupun belum dibagi, kenapa nggak boleh untuk sedekah? Saya katakan harta warisan sebelum dibagi itu masih hartanya si mayit. Hanya boleh dikeluarkan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Apa? Ongkos memandikan, beli kain kafan, ngongkosi penggali kubur seumpama ada, ngantar ke kuburan, sampai situ saja. Ataupun utang piutang yang masih ada belum diselesaikan, sampai situ saja. Selebihnya tidak boleh. Walaupun itu diniatkan pahalanya untuk si mayit. Nah, diniatkan itu hartanya siapa? Wong harta itu belum dibagi. Nah, saya katakan harta itu kalau kita masih hidup itu penuh kepemilikannya untuk kita. Hakikatnya dari Allah. Terserah kita mau buat kebaikan, sedekah, silakan. Untuk kemaksiatan pun silakan. Tapi Allah menganjurkan lewat Al-Quran, lewat hadis Nabi apa? Digunakan untuk jalur-jalur keselamatan kebaikan. Tapi full kepemilikan itu punya kita. Tapi ketika kita mati, ruh ini pisah dari jasad, harta itu kembali kepada Allah. Maka yang kembali kepada Allah, pembagiannya sesuai dengan kehendak Allah. Itulah tercipta namanya hukum warisan. Sedangkan warisan itu hukumnya wajib. Nggak bisa kita harta belum dibagi kok ini dikeluarkan untuk sedekah, untuk si orang-orang yang datang. Nggak boleh. Karena harta itu punya Allah. Kalau sudah dibagi silahkan. Yuk iuran buat kamu si berapa siapnya ini kita mengadakan tahlilan, yasinan atau tausiah 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk orang tua kita. Oh silahkan. Tapi sudah tahu, sudah dibagi. Kalau sudah dibagi tandanya sudah jatuh ke orang yang masih hidup. Kalau sudah masih hidup total mau dibuat apapun silahkan. Cuman Allah punya aturan-aturan. Ada namanya wajib yaitu zakat. Kalaupun sunnah namanya sedekah. Tapi di mana-mana zakatnya nggak lebih banyak daripada hal yang sunnah. Zakat setahun, zakat fitrah itu cuman berapa? 2,5, 2,7, 3 sampai 3 kilo ataupun 3 lebih. Hanya segitu saja 3 kilo. 3 kilo sekarang 30.000 seumpam. Kalau beras yang biasa.
Setahun lagi, setahun itu berapa? 12 bulan 365 hari kurang lebihnya. Cuma mengeluarkan segitu saja. Sedangkan selebihnya apa? Sunnah. Baru nanti zakat mal ini pun ada batasan-batasan, namanya nisab, namanya haul. Ada batasan hartanya itu sampai berapa baru mengeluarkan, ada batasan sampai berapa lama itu baru bisa dikeluarkan. Sedangkan nisabnya itu per haul. Haul itu apa? Satu putaran tahun hitungan hijriyah. Sedangkan itu penghasilannya berapa? Itu orang satu hari ada yang penghasilannya 30, pengusaha sampai 100, sampai 1 miliar, orang-orang tertentu. Itu belum wajib zakat karena belum berputar secara haul. Terserah ngomong apa ini. Lebih banyak yang disedekahkan, sedekah hukumnya sunnah. Itu zakat fitrah, zakat mal. Terus ada lagi mengeluarkan harta yang sifatnya wajib. Apa itu? Nafkah, itu pun wajib, itu pun harta. Anak istrinya 1, ya nafkahnya untuk istri 1. Anaknya 3 untuk istri 3. Tapi itu pun hanya sederhana saja. Nggak ada nafkah itu kalau anak minta mobil terus wajib diberi, nggak ada. Nafkah itu ada nafkah harian namanya pangan, pagi, siang, malam. Itu saja. Itu pun nafkah disesuaikan sama kondisi istri kita sebelum menikah. Kalau dia orang kaya, ya sekiranya orang kaya makannya apa segitu. Nah, tidak begitu mewah banget, tidak juga begitu sederhana. Itu pun kalau dia nuntut. Kalau dia nggak nuntut, itu pun tidak masalah. Karena nafkah ini nanti penentunya adalah istri. Kalau istrinya mengikhlaskan, nggak apa-apa mas, walaupun aku dulu orang kaya, kamu ngasih apapun aku akan makan. Sudah, nggak masalah. Nggak harus kita memberikan sesuai dengan dia dulu ketika masih gadis, walaupun dia anaknya orang kaya. Tapi kalaupun dia nuntut, maka hakim wajib mengabulkan. Kalau memang kamu nggak sanggup jadi suaminya, oh ya sudah, jalan terakhirnya sudah, pisah saja. Nah, karena tahu ternyata istrinya nuntut karena dia nggak betah, aku ini sudah coba-coba kehidupan untuk sederhana ternyata nggak bisa. Sederhana saya ketika kaya seperti ini, ternyata kita nggak bisa menunaikan. Oh berarti ya, kalau nggak ada jalur yang lain, sudah jalur yang terakhir, yaitu pisah demi kemaslahatan kedepannya. Nah, kalau ada juga nanti per musim, apa itu? Pakaian. Itu per musim. Indonesia musimnya ada musim tropis. Nah, panas bukan panas, kemudian ada musim hujan. Ya, sudah pakaian kira-kira kalau bisa dipakai musim hujan berapa setel, kalau musim panas berapa setel. Dan nanti ada yang sifatnya papan, apa papan? Tempat tinggal. Tempat tinggal ini selamanya, walaupun bangun harga 200 juta, tapi kan dipakai selamanya. Dan yang wajib itu bukan satu rumah full pak, yang penting ada dapurnya, ada kamarnya. Nggak ada tuh kewajiban harus gini. Oh ini kan papan, ini kan wajib bangun tingkat 3. Ya nggak wajib. Yang wajib yang penting dia bisa berlindung dari panas, dari dingin, ya rumah itu tadi, ya kamar. Adanya sekarang nafkah dipersulit itu karena permintaannya yang aneh-aneh. Ketika wanita memandang wanita lain dalam keadaan berkecukupan, maka dia pulang menuntut sebagaimana dituntut oleh wanita lain bersama suaminya, padahal berbeda. Selain dari itu, hukumnya sunnah, maka banyak itu yang kita sedekahkan. Terserah kita. Allah menganjurkan, ya silakan sedekah, itu untuk modalmu nanti di akhirat. Tapi kalaupun tidak sedekah, tidak berdosa. Tidak berdosa kalau sedekahnya sunnah, karena Islam sudah ada aturannya. Yang wajib hanya zakat, kemudian nafkah ataupun pelanggaran-pelanggaran berupa dam ataupun fidyah. Mantap gitu. Fidyah. Nah, makanya M pertama dalam menghadapi 11 bulan ke depan adalah muhasabah. M yang kedua adalah mujahadah. Ini perlu disampaikan Pak, karena ini mumpung yang hadir ini ya nggak terlalu banyak, jadi jadikan kesempatan untuk semangat. Nah,
Kalau langsung masuk materi nanti, wah ini yang lainnya nggak hadir gimana nih. Tapi minimal yang hadir ini jadi apa? Power bank. Power bank itu penggerak dinamo, penggeraknya. Besok ada yang tidak hadir diajak. Mungkin saudara-saudari kita, teman-teman kita masih dalam kesibukan Syawal, masih memulai usahanya yang baru setelah rehat beberapa masa, yaitu 1 bulan mungkin, maka kita maklumi. Tapi ini target namanya. Kalau kita nanti masuk pesantren itu sudah biasa. Mau libur itu ditarget. Apa target itu? Memberikan semangat apa yang dilakukan ketika libur supaya nggak terlalu lalai. Nanti ketika baru masuk juga adanya target juga. Untuk apa? Untuk semangat memulai pelajaran baru. Lupakan itu yang sudah dibuat ketika liburan. M yang kedua adalah mujahadah. Apa arti mujahadah? Mujahadatnya sungguh. Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Apapun itu, ini sudah jadi kaidah. Ini bukan sabda Nabi, bukan ayat juga bukan, tapi pepatah Arab mengatakan kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Kalau kita nggak dapatnya sesuatu biasanya karena nggak sungguh. Pak Ustadz, kenapa saya masih jomblo? Apa karena saya jelek? Enggak. Kalau mau bicara takdir ya jelas itu takdirmu kan ya. Tapi kalau mau membicarakan tentang ikhtiar, kamu kurang sungguh. Kesungguh-sungguhan ini mengalahkan segala sesuatu modal apapun demi mencapai sesuatu yang akan didapatkan. Yang jelas dalam sarana logika saja. Jangan sekolah saya tidak lulus, pengen penghasilannya sehari 30 juta. Nah, tapi kan modalnya sungguh-sungguh. Iya, ya memang sungguh-sungguh. Berarti saya sungguh-sungguh untuk mendapatkan 30 juta. Silahkan. Tapi kamu tidak paham tentang arti sungguh-sungguh. Karena kamu tidak menyesuaikan potensi modal diri dengan suatu pencapaian. Itu tandanya kita nggak sungguh-sungguh dalam memahami arti sungguh-sungguh. Walaupun kerjanya sungguh-sungguh. Akhirnya nggak sungguh-sungguh. Ini apa? Sungguh-sungguh. Bahkan Allah tegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan subulana, jalan-jalan kami. Nah, bukan sabiluna, bukan, tapi subulana, jamak, jalan-jalan kami. Dibuka jalan banyak itu kalau sungguh-sungguh. Nggak bisa dari jalan satu dikasih jalan yang kedua, kasih jalan ketiga, kasih jalan yang rencana A gagal, rencana B gagal, A kecil, rencana A kecil gagal, B kecil. Nah, itu namanya orang sungguh-sungguh. Tapi kalau seumpama orang aku sungguh-sungguh tapi baru mencoba sekali saja langsung menyerah, nah, berarti ini orang tidak sungguh-sungguh. Termasuk sungguh-sungguh itu arti sungguh-sungguh apa? Terus mencoba. Makanya sampai ada itu pepatah bijak, wah nggak tahu siapa. Kata bijak mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunggal. Sebenarnya untuk ngiming-ngimingin saja, untuk menghibur saja. Tapi intinya suruh sungguh-sungguh. Karena biasanya dengan kegagalan itu kita banyak belajar. Karena kalau orang semua usaha langsung sukses, maka banyak pelajaran yang ia tinggalkan. Makanya pengalaman adalah guru yang sangat besar. Tahu juga besar. Ya sama saja. Nah, maka untuk menghadapi ini harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam sesuatu hal itu bukan berarti nggak ada bercanda, Pak. Ya silakan mau bercanda, tapi ada saatnya. Nanti jangan dikata kalau ustadz itu ngajar sambil guyonan, berarti nggak sungguh-sungguh. Saya tersinggung karena saya biasanya ngajar sambil guyonan. Ya yang penting ada tempatnya. Kalau guyon dari awal sampai akhir, nah ini mungkin dipertanyakan kan gitu. Ini mau ngajar atau mau stand up ini?
Mau lucu kan gitu. Maka sungguh-sungguh ini ada di dalam mana, kalau bahasa Jawanya mana itu dalam jiwa kita. Nah, karena kalau sungguh-sungguh hanya ada di fisik kita, maka gagal pasti akan ngedon, akan berhenti. Tapi kalau sungguh-sungguh itu ada dalam jiwa kita, maka meskipun gagal secara zahiriyah, dia akan tetap memulai lagi hal-hal, baik itu hal yang sama ataupun hal yang lain. Maka kita ini sebenarnya sudah didoktrin sama lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa, badan, jiwa, raga itu harus utuh gitu. Selaras, itu namanya zahir batin. Begitu juga takwa kita sama Allah tuh jangan hanya takwa saja pakai peci, pakai koko. Ya itu silakan sunnah. Tapi takwa hahuna, kata Nabi, hahuna hahuna. Takwa itu di dalam hati. Maksudnya apa? Jangan lupakan hati nih, takwa itu gitu. Ternyata ada juga hati itu harus bertakwa. Jangan membenci, jangan meremehkan, jangan merendahkan, jangan mencaci. Itu ketakwaan hati. Fisik nggak akan kelihatan gitu. Kalau sholat itu fisik, orang nggak takwa kelihatan. Oh nggak sholat berarti nggak takwa, nggak puasa berarti nggak takwa, nggak haji padahal mampu, nggak takwa. Tapi kalau yang hati, ini nggak semua tahu. Bahkan yang tahu hanya dirinya dan Allah. Makanya di takwa itu dohiron wabatinan. Makanya banyak sekarang penyampaian takwa itu apa? Melakukan, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sebenarnya kurang komplit, walaupun nggak salah. Biasanya orang-orang khutbah itu, ustaz-ustaz khutbah kayak gitu. Walaupun nggak salah tapi kurang komplit. Nah, ulama mengatakan takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabi nawahi sirron wa alaniyah dohiron wa batinan. Apa itu takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah, sirron wa batinan, baik itu tersembunyi ataupun terang-terangan, dohiron wa batinan. Dohir batin. Kalau yang dohir banyak orang bisa. Maka kata Imam Ghazali, mencuci baju itu mudah sebenarnya. Kenapa? Karena baju itu bisa dilihat kotornya di mana, apa yang harus kita lakukan. Kalau kotornya seumpama hanya kotor biasa, cukup dibilas. Kalau kotornya najis, harus dihilangkan najisnya. Mudah. Tapi kalau kotoran batin hati, susah sekali. Makanya kata Imam Ghazali, metodenya kembali lagi apa? Seperti kita membersihkan baju. Kalau pengen membersihkan hati, bersihkan baju, apa itu? Lihat kotorannya dulu. Kamu bersih-bersih apa? Masjid. Lah bersihkan apa? Nggak tahu. Nah berarti asal-asalan membersihkannya. Syarat orang bersihkan hati itu harus tahu ada kotorannya jenis apa gitu loh. Nah, makanya hati itu nggak lain ke bukan. Hati itu penyakitnya apa? Dengki, iri, dendam, emosian, sering marah, merendahkan, egois, apa lagi? Penyakit hati. Hasad, namimah, adu domba, walaupun domba jarang sekarang. Nah itu hati, maka bersihkan. Kira-kira apa sih ini kok aku nggak akrab sama seorang? Oh karena ini, berarti masalahnya di situ. Itu yang harus bersihkan. Maka Nabi punya metode apa? Rajin-rajin sholat jamaah 5 waktu. Itu sarana untuk membersihkan hati. Kalau hanya sholat itu dohir, cukup sholat itu di rumah sendirian, lebih fokus, lebih enak. Yang penting tahu kondisinya. Tapi buktinya jangan disyariatkan jamaah, sunnah muakkadah mazhab Syafi'i. Apa maksudnya disyariatkan jamaah walaupun hukumnya hanya sunnah? Yang sangat ditekankan tapi karena untuk membersihkan hati. Karena orang sering jumpa, insya Allah penyakit hatinya insya Allah akan sedikit demi sedikit memudar. Tapi kalau orang sudah tidak sering jumpa dengan orang lain, kemudian dia kenal, maka biasanya akan semakin membesar masalahnya gitu. Makanya ketika orang bertikai, apa yang diucapkan Pak? Aku nggak sudi ketemu kamu. Dalam hatinya begitu. Pasti kayak gitu. Aku nggak sudi. Bahkan papasan naik motor saja sudah 10 meter, wah baliklah ini, jangan lewat rumahnya dia. Wah, bahkan ada yang siap-siap, pokoknya lewat pas langsung ngeludah nih, cuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya perlu kita nih dalam mensemangati diri kita. M yang kedua adalah mujahadah.
Orang Jawa itu, kalau di Jawa mah mujahadah itu ada amalan tersendiri Pak, untuk menahan hati kita. Mujahadahan namanya. Baca zikir manakib mujahadahan, pokoknya sampai lapar, sampai puasanya pun ada namanya puasa ngerokot, ada puasa mutih, ada puasa nggak boleh makan hal yang bernyawa, gitu. Ya itu tidak syariat Islam, tapi itu amalan ulama. Silahkan, selama tidak menganggap itu dari Islam, nggak masalah, nggak ada langgaran kok, gitu. Jangan juga kita ikut golongan yang itu salah, nggak dicontohkan Nabi. Puasa sama-sama nggak makan kok. Kalau ada orang mengatakan nggak boleh puasa putih itu, Nabi nggak pernah mencontohkan. Nabi juga buktinya makan kambing kok bernyawa. Kenapa itu puasa nggak makan yang bernyawa-nyawa, bahkan nasi saja? Ya selama kita menganggap itu bukan dari Nabi kan nggak masalah kan? Puasanya tetap sah tidak? Tetap sah menahan hawa nafsu. Seumpama ada golongan orang seperti itu bilang, ya tinggal saja diundang makan, kasih itu daging kambing, daging sapi, daging ayam, sama daging ikan, kasih semua. Nanti dia ngambil yang mana? Oh, ketika makan dia cuma ngambil daging kambing. Kita tawari, lah kita kok cuma ngambil daging kambing. Kenapa yang daging ikan sama daging sapi sama daging ayam kok nggak diambil? Biasanya sudah satu saja sudah cukup. Loh kan Islam tidak ada larangan. Lah kenapa kita cuma ngambil daging saja? Kok cuma ngambil dagingnya daging kambing saja? Biasanya nggak mau, saya cuma maunya itu aja. Emang haram kayak gitu? Nah begitu juga puasa mutih itu ya maksudnya bukan berarti itu dari Islam, tapi itu amalan orang-orang soleh. Kalaupun dilakukan ya silahkan, kan kami juga tidak menganggap kalau itu memang dari Islam gitu. Nggak ada hadisnya atau nggak ada ayatnya, tapi kan nggak masalah. Yang penting puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan kan gitu. Nah baru yang M ketiga, yaitu muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau orang ada merasa tiga ini Pak, makanya kalau di dalam jamaah tabligh itu sering diulang-ulang, Allah sami', Allah basir, Allah alim. Allah maha mendengar, Allah basir maha melihat, Allah alim maha mengetahui. Itu kalau sering diulang-ulang dan masuk dalam hati, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah karena merasa dilihat gitu. Lampu merah, terobos. Tahu-tahu di sana ada polisi, berhenti. Kenapa kita melanggar? Ya karena tidak ada bapak. Nah, gitu. Nah kenapa kok kalau ada saya nggak melanggar? Ya karena kalau ada bapak pasti ditilang kan. Tapi di lampu merah nggak ada bapak, ya saya lanjut. Karena dia tidak merasa diawasi. Makanya seenaknya. Takwa itu wujudnya dalam hati itu apa? Merasa kita ini dilihat, didengar, diperhatikan, diketahui oleh Allah. Nah, runtutannya kalau kita sering-sering mengulang dan kita masukkan dalam hati, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Khaliq, Allah yang menciptakan, Allah Malik, Allah yang merajai, Allah Rozak, Allah yang maha memberikan rezeki. Kalau tiga ini diulang-ulang, maka insya Allah wujud dalam hati akan timbul sifat tawakal. Apa tawakal itu? Berserah diri kepada, karena merasa semua ciptaan Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang merajai mengatur semuanya adalah Allah. Jadi Asmaul Husna itu besar sekali tafsirannya. Bahkan alim ulama membuat suatu rincian bagaimana itu sifat-sifat tertentu diulang-ulang itu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Kalau tiga tadi yang disebutkan awal, Allah alim, Allah basir, Allah sami, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Kalau diulang-ulang jadi orang takwa itu, karena merasa diawasi. Tapi kalau tiga yang kedua,
Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, akan menjadi orang yang tawakal. Bahkan sekarang di SMP Masjid Nur, An-Nur, ada satu orang Pak, orang tawakal. Dari Makassar beliau. Di KTP-nya tulisannya tawakal. Nah, makanya kita sering-sering ulang seperti itu. Makanya kenapa kita kadang seret rezekinya, ya kadang yang langsung ngeluh. Ya walaupun itu sifat manusia, tapi nggak baik kalau terus-menerusan. Karena biasanya orang itu kurang mengulang-ulang tentang apa? Asmaul Husna. Allah itu yang menciptakan semuanya, sudah diatur oleh Allah. Bahkan kalaupun kamu sudah usaha mati-matian hari ini, kamu hanya dapat 10.000, itu pun adalah pemberian Allah. Tapi kalau orang yang jarang ulang seperti itu, dia pasti akan menyadarkan pada dirinya sendiri. Ketika sudah menyadarkan sesuatu pada dirinya sendiri, yang ada adalah apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu minal kibr. Enggak akan masuk surga kata Nabi orang yang dalam hatinya walaupun ada secuil, sedebu, sebiji sawi, setitik kesombongan. Sombong itu bisa sombong kepada Allah, merasa mampu dirinya. Terlebih lagi sombong itu kepada manusia, merasa dia lebih. Termasuk orang yang merasa paling benar itu adalah orang sombong. Nah, seakan-akan surga dikapling. Kalau nggak kayak saya, wah, neraka, bahaya. Kalau itu yang dalil sudah ternaskan, orang kafir masuk neraka, orang nggak Islam masuk neraka, ninggalkan sholat dosa besar, ya itu sudah sepakat, ada hadisnya. Tapi kalau hal-hal yang hanya perbedaan saja, bahaya. Bahkan yang lagi diangkat-angkat media apa tentang LGBT, walaupun kita sama pokoknya kita sama sekali tidak ada mendukung LGBT, tapi ingat, pandanglah perbuatannya bahwa itu adalah buruk, tapi jangan pandang orangnya. Jadi ketika kita memandang orang berlaku buruk itu tetap dengan kasih sayang kepada orangnya, tapi kita dalam hati harus membenci bahwa perbuatannya memang tidak dibenarkan. Itu sifatnya jamaah sunni. Apa? Nggak hanya pikir sendiri, tapi pikir bagaimana untuk orang lain. Seumpama saya tanya Pak, kalau ada bayi baru lahir di tong sampah, bau sekali, namanya juga di tong sampah, terkena najis, makanan basi, itu kira-kira kita menyelamatkannya bagaimana? Manggil orang ya? Manggil orang, berarti ini masih belum berani, belum punya bayi kita ya? Punya itu sudah. Apakah kita ambil tongnya kita buang? Karena tahu kotor bayinya? Enggak. Kalau kita bersifat sebagai dai, orang yang pengen menyelamatkan, ambil bayinya sebau apapun, kemudian dimandikan. Karena kotor di bayi bukan berarti bayinya yang kotor. Makanya begitu juga ada orang terjerumus dosa, jangan dijauhi gitu. Tapi juga jangan ikut bergaul, dalam arti bergaul setiap hari. Karena kalau orang bergaul setiap hari dengan ahli maksiat, keburukan, yang dikhawatirkan itu kita jadi ikut buruk. Tapi kita dekati sarana dakwah kepada mereka, dan kita memandangnya dengan kasih sayang kepada orangnya, tapi perilakunya tetap tidak dibenarkan. Itu dalam hati gitu. Itu dakwahnya Nabi dari dulu. Kalau Nabi semua menganggap orang kafir neraka semua, nggak ada sampai sekarang, nggak ada namanya sahabat. Orang pada nggak mau ikut Nabi, tapi diangkat. Maka sampai ada ayat, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Tandanya apa? Dulu Islam melarang tidak dengan sekaligus. Berarti dulu ada orang juga sholat sambil sempoyongan karena mabuk. Karena bertahap, Islam itu datang itu dengan bertahap supaya nggak kaget gitu bahasa. Supaya nggak kaget, ada tahapan, ada prosesnya. Baru ketika sudah mantap dilaranglah sholat dalam keadaan mabuk. Nah, itu. Apalagi imamnya mabuk bagaimana? Baca sampai 30 juz yang di belakang padahal sudah bapak-bapak tua seperti ini kan. Nah, 1-2 ini tua ini. Satu tua umurnya, satu tua jiwanya nih. Tadi masih jiwa muda. Malah itu yang bahaya, jiwa muda. Pengen main-main berarti. Kalau jiwa mudanya semangat untuk beramal bagus. Ya. Tapi jiwa mudanya main-main, nah ini bahaya. Mending muda tapi jiwanya tuh. Tapi
dengan hadirnya kita di sini dengan beraneka ragam profesi, umur, ini menandakan kalaupun jiwa muda, kalaupun jiwa tua, kalaupun pengangguran, kalaupun pekerja, ini orang yang semangat dalam memperbaiki dirinya. Itu saja sudah. Nah, terbukti ternyata beliau ini jiwanya jiwa muda. Karena yang lain belum hadir, beliau sudah hadir. Padahal fisiknya seperti itu. Nah, benar berarti jiwa-jiwa muda. Jangan sepelekan amalan kecil. Saya tahu kita punya amalan kecil yang lainnya, tapi mungkin saya belum tahu seperti apa. Bahkan Imam Bukhari saja itu pengarang kitab Sahih setelah Al-Quran. Sekarang kitabnya masih menduduki peringkat kedua kesohihannya setelah Al-Quran. Bahkan Imam Ghazali itu karangannya banyak sekali, ahli dalam bidang fikih juga sebenarnya. Tapi beliau lebih terkenal, lebih mendalaminya, spesifiknya itu lebih apa? Ke ilmu akhlak, adab. Makanya karangan-karangannya tentang adab-adab, dalil bagaimana adab ini itu tercipta dari satu hadis, satu ayat. Makanya ada adab bersilaturahmi, adab berhubungan sama keluarga, sama tetangga, adab kita salaman, semua dikarang. Sampai sekarang tidak ada itu universitas kecuali mempelajari filosofi daripada Imam Ghazali. Walaupun beliau dituduh, oh itu ahli filsafat, itu sudah pemahamannya sudah keliru. Oh kalau keliru kenapa digunakan di universitas Islam? Bahkan tidak hanya Indonesia, semua negara Islam, bahkan universitas yang itu notabene bukan Islam pun mempelajari mana filsafat Imam Ghazali. Karena pada zaman itu banyak filsafat nyeleneh. Makanya Imam Ghazali ingin mematahkan argumen para filsafat yang nyeleneh. Bukan berarti itu filsafatnya yang mau dijunjung, tapi zaman itu kan sesuai zamannya. Imam Syafi'i kenapa mengarang kitab fikih? Karena zamannya memang zaman fikih. Bagaimana kepahaman Al-Quran dan hadis itu dijadikan fatwa. Zamannya memang seperti itu. Maka Imam Abu Hanifah lahir, ketika meninggal itu lahirnya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i mempunyai guru lebih dulu lahir, yaitu Imam Malik. Yang mana Imam Malik juga ternyata berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ternyata punya murid juga namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun itu berbeda, Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu metode pengambilan ijtihad ataupun fatwanya tidak menggunakan kias, cuman Al-Quran, hadis dan ijma, kesepakatan ulama, konsensus. Padahal gurunya pakai kias, tapi bukan berarti menyelisih, tidak, karena sudah memumpuni dalam mendirikan ataupun beranggapan mengartikan ataupun memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ya silahkan gitu. Tapi itu tercipta dari semua komponen saling satu kesatuan. Itu saja mengatakan apa? Saya tidak yakin terhadap amal yang besar. Walaupun aku ngarap kitab Sahih Bukhari, Imam Ghazali walaupun ada kitabnya Fenomenal Ihya Ulumuddin, tapi saya malah sedikit yakin bahwa ketika aku menulis malam hari, ternyata di tinta penaku ada lalat yang sedang minum tintaku. Aku mau usir, tapi aku tahu ternyata amal sedikit, walaupun itu tidak terlihat, walaupun itu sepele, bisa jadi ini menjadikan asbab memasuki surga. Dibiarkan sampai kenyang baru menyingkir. Dulu kan pena kan pakai tinta Pak ya. Ada pena, ada lubangnya di atas, udah tinta di cangkir ataupun di cawan kecil. Di cangkir atau di cawan kecil, sehingga nanti kalau mau nulis habis dituang lagi. Itu zaman-zaman 2000-an tuh masih orang banyak pakai itu. Nah, sekarang jangankan pensil sama pena, sekarang cukup diusap di layar langsung udah kayak pensil sama lukisan sudah. Itu dibiarkan. Bisa jadi ini menjadikan aku masuk surga. Padahal amalan kecil sekali. Pak Lalat tuh punya hati nggak? Nggak ada. Makanya lalat nggak perasaan. Mau habis dari sampah masuk ke warung Jakarta seumpama, ya terserah. Ini lalat seumpama, bukan berarti warung Jakarta ada lalatnya. Bisa jadi lalat itu di sampah, tahu-tahu hinggap di sini, ya bisa aja, nggak punya perasaan dia. Tahu-tahu pokoknya barang bersih saja dihinggapi. Tapi itu saja kasih sayangnya kepada lalat seperti itu. Nah makanya sarana M yang ketiga, pertama adalah muhasabah, kedua adalah mujahadah, yang ketiga adalah muraqabah, pendekatan diri kita kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah salah satu modal, 3 modal utama dalam kita menghadapi 11 bulan dalam menyambut daripada Ramadan selanjutnya. Makanya muraqabah ya semampu kita. Anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Cara kita nih mendekatkan diri kepada Allah adalah lihatlah Allah, melihatlah Allah, pandanglah Allah. Kalau itu susah, seakan-akan kamu itu dilihat oleh Allah. Nah, kalau kita mau lihat Allah, bagaimana maksudnya? Ya susah, tapi bisa berarti. Tapi itu level-level tertentu. Maksudnya melihat itu apa? Lihat kebesaran Allah, lihat tanda-tanda keagungan Allah. Kalau orang beriman, orang takwa itu mau ke masuk manapun, masya Allah, yang diingat adalah Allah. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lihat ni'amnya, tapi lihatlah mun'aimnya. Apa maksudnya lihat? Jangan lihat kamu ni'amnya apa, jangan lihat nikmatnya, tapi lihatlah mun'aimnya, lihatlah siapa yang memberikan nikmat. Saya tanya, kalau semua malam ini anggota Majelis As-Sunni dibagi uang 3 juta per orang, itu kira-kira ucapkan alhamdulillah tidak? Ucapkan tidak? Jujurlah. Dalam hati jangan 3 juta Pak Ustaz, kasih 50.000 per orang ya Ustaz. Min haitsu la yahtasib dalilnya. Rezeki anak soleh itu 50.000 dalilnya. Tapi ketika kita mendapatkan 3 juta per orang, nggak disangka-sangka, itu yang kita ingat Allahnya atau uangnya kira-kira? Kalau mengucapkan alhamdulillah mudah, tapi ketika mendapatkan nikmat itu kita kira-kira kita ingat atau lihat uangnya atau Allahnya? Alhamdulillah uang, tapi langsung di sini buat apa? Besok beli apa? Wah ini nanti bagaimana nyimpannya? Wah tidurnya pokoknya nanti di bawah bantal ini, pokoknya nggak apa-apa nggak tidur, yang penting jaga uang. Tandanya kita masih lihat ni'amnya, nikmatnya, tapi nggak melihat mun'ainnya, siapa pemberi nikmat. Kalau seumpama ngaji ini, jujur saja, kan ada lagi viral itu orang siaran langsung, tapi bukan untuk pengajian, kajian itu sampai 24 jam. Kalau seumpama nih kita ini 24 jam ngaji non-stop, siap nggak? Nggak siap. Walaupun ada jamaah yang bilang siap Pak Ustadz, silakan, saya aja nggak siap. Apalagi kita, saya lebih nggak siap lagi. Tapi kalau seumpama kita punya duit, pokoknya dibilang sama orang yang ngasih duit, pokoknya Pak Akmal saya kasih duit sesanggup ngitung non-stop, pokoknya itu nominal duit yang saya kasih. Kira-kira bisa tidur nggak malam ini? 24 jam rela nggak tidur? Apalagi yang ngasih duit bilang pokoknya kita sampai capek ngitung duit yang saya kasih, berarti itu batasan duit yang kita terima. Bagaimana? Wah langsung ke dapur bikin kopi paling manjur. Kalaupun kopinya sudah diminum nggak manjur, pokoknya kopinya teteskan ke mata. Yang penting nggak tidur. Tapi kalau kajian ini non-stop seumpama 24 jam, gimana? Mau kopi terhandal, itu mau itu Robusta, mau itu kopi apa di Aceh? Apa? Kopi gayung. Di Lampung juga ada kopi Lampung kan gitu. Tambah lagi kopi luwak lagi. Tetep aja matanya udah. Kalau matanya gini sudah teler sudah. Tandanya apa ya? Karena ini proses daripada kita memperbaiki diri. Walaupun itu bukan tujuannya, tapi ini salah satu perbandingan. Ternyata kita ini pun masih banyak yang bohong tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Katanya kan imbang, dunia sama akhirat kan imbang 50-50. Lah sekarang saya tanya, sholat itu berapa menit? Sholat wajib. Kalaupun jamaah paling 6 menit. Kalaupun imamnya suaranya agak panjang, bagus, paling 10 menit. 10 kali 5 lah seumpama. Berapa? 50. Berapa 10 kali 5? 50 menit. Enggak sampai 1 jam. Terus selebihnya itu buat apa? Mau zikir? Sudah enggak sempat zikir katanya. Baca Quran? Sudah menganggap tadi sholatnya udah lama kok. Imamnya bacaannya bagus. Berarti kita pun masih bohong, jujur saja kita masih bohong. Belum bisa Rabbana atina fid dunya hasanah 50%. Seharusnya kan ibadah 50%, berarti untuk dunia juga 50% dong. 24 jam itu 1 hari 1 malam, berarti 24 jam bagi 2 berarti 12 jam 12
Ya, seharusnya kita kalkulasi dong, 12 jam itu untuk agama, untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Tapi buktinya belum bisa. Tapi Allah berikan itu kemudahan, asalkan kita niat sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka niat apapun akan menjadi suatu hal kebaikan. Bahkan bisa lebih. Walaupun itu tidur pun jadi kebaikan. Yang penting ini niatnya gitu. Maka 3 ini menjadi awal daripada kita untuk semangat. Maka tugas kita kepada saudara-saudara kita yang belum hadir, kita sampaikan, kita ajak dengan baik, kita datangi, ayo kita sama-sama ke surga. Surga itu luas, kalau hanya dihabiskan kita sendiri enggak habis-habis. Maka kita ngajak. Sedangkan neraka itu sempit. Maka kalau ke neraka itu enggak usah ngajak karena tahu itu sempit. Nah, jangan ada istilah, oh saya ngajaklah ke neraka maksiat. Kan neraka kan azabnya pedih. Kalau dibagikan bisa jadi ringan kan gitu. Malah enggak, kalau ngajak malah tambah lagi pedih. Karena maksiat mengajak dengan sendiri beda itu hukumnya. Kalau sendiri dia dosanya sendiri, kalau ngajak-ngajak maka menjadi dosa jariyah. Nah, untuk keberkahannya kita mulai satu baris saja. Setelah itu kita sudahi saja. Nah, untuk berkah kita buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ay sholawatul khams ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asli wa sabiyyin wa majnunin wa mukma alaih wa sakrani bila ta'adda li'adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa li'adami sihatiha minhuma. Itu kita sudah ada tandanya Pak. Innama tajibul maktubah. Ketemu tidak? Halaman 3 di pertengahan ada tulisan dalam kurung innama tajibu al maktubah. Ketemu tidak? Halaman 3 sebelah kiri pertengahan. Tulisan tebal. Hanya saja wajib sholat maktubah itu diwajibkan kapan? Tujibu as-sholawatul khams. Diwajibkan sholat maktubah. Apa sholat maktubah? Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ala kulli muslimin mukallafin. Itu wajib hanya untuk orang muslim mukallafin yang terkena beban hukum. Siapa mukallafin itu? Nanti kalau belajar suatu saat lagi nggak usah dijelaskan lagi. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah balighin, orang yang balik itu bisa ditandai dengan haid kalau wanita, dengan mimpi basah juga bisa laki wanita, atau dengan umur. 14 tahun belum mimpi juga, belum baik. Tapi ada batasan umur. Walaupun belum mimpi, kalau sudah umur 15 tahun berarti dia sudah balik. Berarti baliknya dimulai dengan umur. Tapi kalau 9 tahun sudah mimpi basah berarti sudah balik. Balighin akilin, mukallaf itu siapa? Selain balik dia juga berakal. Kalau orang gila berarti enggak mukallaf, enggak berakal. Dzakarin, orang laki-laki, au ghairihi atau selain laki-laki. Kenapa dia tidak pakai redaksi, tidak pakai kalimat dzakarin au nisain? Kenapa enggak pakai kalimat laki-laki atau wanita? Karena dalam fikih, dalam kehidupan itu ternyata tidak hanya laki dan wanita, tapi ada juga istilahnya hunsa muskil, orang yang berkelamin ganda. Bukan banci, bukan bencong. Dia kelah dari lahir, pokoknya kelaminnya ganda. Nanti umur-umur tertentu dia ada signifikan atau ada dominan ke laki-laki atau ke wanita. Makanya pakai redaksi dzakarin au ghairihi. Yang orang mukallaf itu yang dimaksud selain orang balik, selain berakal adalah laki-laki atau selainnya. Kalau semua pakai redaksi lafaz zakarin au nisain, berarti hunsa muskil tidak masuk. Sedangkan ini hanya selain laki-laki. Berarti siapa selain laki-laki? Wanita dan hunsa muskil. Tohirin, selain daripada orang muslim dan orang mukallaf, dia juga wajib sholat ini hanya untuk tohirin, orang yang suci. Maka fala tajibu ala kafiri asliin, enggak wajib ke atas kafir asli, wasobiyin dan anak kecil,
Loh, kafir asli kok dia nggak wajib dengan alasan nggak suci. Iya, karena orang kafir sesuciannya tidak sah sebelum dia masuk Islam. Karena bagi mereka nggak ada sesuci. Masa ada orang wudhu? Kalaupun ada wudhu menurut mereka, tapi tidak diterima karena dia tidak Islam. Berarti karena dia itu. Mereka kafir itu najis, tapi dalam arti najis bukan najis dzatiyah, tapi najis secara apa? Secara batiniyah. Itu namanya kafir. Hatinya najis dalam arti itu. Nah, kalau kita salaman sama orang Islam nggak perlu dibasuh, nggak usah dibasuh, selama dia tidak ada indikasi menyentuh najis sebelum daripada kita sebelum daripada kita bersalaman. Tapi kalau kita sudah tahu, oh dia tadi di parkiran dia megang peliharaannya anjing, ya beras, jelas itu kita harus basuh karena menyentuh sesuatu yang sebelumnya menyentuh najis mugholan tuh 7 kali basuhan ditampur dengan debu tanah. Sobiin, nah sobiin juga ini belum. Sobiin itu masih kecil, dia belum bisa membedakan, bahkan masih bayi. Bahkan mungkin yang belum disunat dia masih ada najis di dalamnya. Padahal sedangkan najis di dalamnya itu masuknya ke dalam luar. Walaupun di dalam tapi dia tertutup kulit yang di helmnya, tapi itu termasuk daripada najis yang di luar, makanya harus disucikan gitu. Harus disucikan. Beda kalau najis di perut kita itu najis tanpa, tapi kan masih di perut. Selama belum keluar belum jadi najis yang untuk disucikan. Sobiin, kemudian majnunin, enggak wajib juga bagi orang gila, wa mughma, dan orang yang epilepsi, ayanan alai, wasakronin, dan orang yang apa? Mabuk bila ta'adda, dengan tanpa kelalaian atau tanpa disengaja, maka nggak wajib itu. Kalau orang gila nggak usah didesa-desa untuk sholat. Orang anak kecil juga jangan desa-desa. Nanti walaupun ada hukumnya nanti kalau orang anak tamyiz nanti ada seperti apa. Tapi kalau masih bayi nggak perlu sholat. Ayo kita sudah bisa sholat 5 tahun, ayo harus sholat, harus. Nah, itu nggak boleh. Maksudnya kalaupun mengharuskan tapi dia tetap tidak diharuskan untuk sholat karena masih bayi anak-anak. Nah, kalau yang perlu saya ulas ini sedikit adalah tentang mabuk wasakronin bila ta'ada. Kenapa orang yang mabuk tidak wajib sholat, tapi di sini mabuknya la ta'ada bila ta'ada, mabuk yang tidak disengaja itu nggak wajib sholat. Tapi kalau mabuk yang sengaja minum minuman keras, tetap wajib sholat, bahkan wajib qadha itu. Kalau sampai terlewat asar, yang lainnya sholat, dia malah mabuk sampai maghrib, maka maghrib dia menunaikan sholat maghrib, tapi juga harus mengqadhanya. Nanti ada kriterianya mengqadhanya bagaimana kalau ditinggalkan. Apakah harus maghrib dulu baru, apakah harus asar dulu baru maghrib, atau boleh maghrib baru nanti di qadha yang asar. Nanti ada ketentuannya, tapi karena ini hanya untuk nyari keberkahan pertemuan kita sampai saja. Nah, ini yang dimaksud tidak wajib sholat adalah mabuk yang tidak disengaja, bahkan nggak ada qadha. Contoh, sakit minum obat, ternyata obat yang dikasih obat terlarang ataupun obat yang bikin mabuk. Minumnya ketika asar, sembuhnya itu masuk maghrib, otomatis asar dia dalam keadaan mabuk, itu tidak wajib sholat. Bahkan ketika maghrib datang tidak wajib mengqadha sholat asar. Kenapa? Karena dia mabuk dalam keadaan tidak sengaja. Maka bila ta'ada itu kalau nggak sengaja. Tapi kalau mabuk sengaja konsumsi obat-obat terlarang, sengaja pakai sesuatu yang memabukkan, maka dia kalau ketika sadar wajib sholat. Kalau sudah terlewat wajib qadha, sudah itu. Insya Allah. Itu bedanya. Jadi kalau ditanya wajib sholatkah orang mabuk, tergantung mabuknya sengaja atau tidak. Mabuk tidak sengaja itu selain minum obat apa? Minum, mau dikira air biasa, langsung sampai hausnya glek. Siang hari panas juga, tahu kok, kok kayak terbang gini. Katanya, saya pun ya belum pernah. Kok ini kayak nge-fly ini, kayak nge-fly, bagaimana ini? Maka ketika itu nggak wajib sholat dia. Kalau sembuh, ya jelas
Wajib. Tapi kalau sampai terlewat satu waktu sholat itu dia mabuk, nggak sadar-sadar sampai waktu sholat setelahnya baru sadar, maka sholatnya nggak perlu diqodho karena dia tidak ada unsur mabuk sebelumnya. Karena hitungan orang mabuk adalah orang yang tidak berakal. Sedangkan mabuk yang disengaja dihitungi memang orang tidak berakal, tapi itu sebagai takziran. Kenapa perkara haram dia lakukan? Kalau semua nggak ada qodho, alangkah senang sekali dia. Sudah tidak sholat, sudah mabuk, tambah lagi tidak sholat. Itu buat hukuman. Kayak ngomong talak, cerai pisah sama istri, walaupun dalam keadaan mabuk, tetap jatuh talaknya. Lu kan saya nggak sadar, ya memang nggak mabuk. Tapi ulama mengatakan itu sebagai takziran. Kenapa kamu mabuk? Maka ketika mabuk dihukumi seperti sadar karena kamu mabuknya sengaja. Tapi kalau dia mengucapkan talak cerainya ketika dalam kondisi mabuk yang tidak disengaja, berarti tidak jatuh karena kondisinya dalam keadaan tidak sah. Nah, bisa dipahami soalnya. Ya demikianlah, kasih tanda. Kalau yang ada tanda ya tanda. Besok kita lanjutkan wa yuqtalu, dan dibunuh al muslimul mukallafu tahiru. Orang muslim yang mukallaf yang suci tetap dibunuh sebagai had dan sebagai had karena dia meninggalkan sholat. Tapi nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta